Gadis ini memiliki wajah yang sangat berbeda, hidungnya tidak normal. Hari itu, Penelope melihat pemandangan rahasia. Tapi saat pria ini baru saja melihat Penelope. Ya Tuhan! Dia babi, kemudian dia mulai berteriak dan berlari keluar. Agar berita itu tidak bocor, si pembantu rumah tangga Jake langsung mengejarnya. Sang ibu Jessica patah hati karena tidak ada yang mau menikahi putrinya. Jadi, Jessica menghabiskan uang itu untuk mengatur pertemuan besar bagi Penelope. Orang yang datang ke kencan pertama adalah seorang pemuda tampan. Halo, dia baru saja memakai kacamatanya ketika dia sangat ketakutan sehingga dia melompat dari jendela lantai 3. Selanjutnya, kepala pelayan Jake menyuruhnya menandatangani perjanjian kerahasiaan. Begitu saja, orang-orang yang berkencan melompat keluar jendela untuk melarikan diri. Pertemuan kencan menjadi konyol. Butler Jake lalai karena dia tidak membuat Edward menandatangani perjanjian kerahasiaan. Saat ini, Edward pergi ke kantor polisi. Dia bilang dia melihat seorang pria dengan hidung babi. Tapi semua polisi tidak mempercayai Edward. Mengapa Penelope memiliki hidung babi? Kejadian itu sudah lama terjadi, kata penduduk setempat. Kakek buyut Penelope jatuh cinta dengan seorang pelayan bernama Clara. Ini menyebabkan dia ditertawakan, sementara Clara dicambuk. Pada akhirnya, pelayan Clara itu bunuh diri. Disangka, ibu Clara adalah seorang penyihir terkenal. Dia pergi ke rumah kakek buyut Penelope, dan mengutuk. Kutukan putri pertama akan memiliki wajah babi. Dan hanya ciuman cinta yang bisa menyelesaikannya. Maka lahirlah putri pertama dari keluarga Wilheren. Melihat putri mereka berwajah seperti babi, orang tuanya menamainya Penelope. Mereka membawa Penelope ke rumah sakit dan ingin hidungnya diangkat. Tetapi hasilnya tidak terlalu optimis. Karena bagian hidungnya berbahaya, dokter pun tak berdaya. Orang tua hanya bisa mencegah Penelope keluar. Penelope selalu ada di rumah, satu-satunya temannya adalah ibunya. Tapi sekarang, karena sesi tontonan yang mengejutkan seorang reporter Vanderman, dia pergi menemui Max. Saya ingin Max membantunya memotret Penelope. Max mengenakan pakaian mewah dan membawa kamera untuk melihat Penelope. Hari ini adalah tanggal yang diatur Jessica untuk Penelope. Ada banyak anak laki-laki berkumpul di luar. Max menyembunyikan kamera di bajunya dan masuk ke dalam. Kamera tiba-tiba macet dan mengambil gambar. Max buru-buru bersembunyi di sofa di bawah kamera. Pada saat itulah Penelope keluar dari ruangan. Jangan menunggu Penelope untuk memperkenalkan. Ya Tuhan, semua anak laki-laki ketakutan dan melarikan diri. Hanya Max yang tidak melihat penampilan Penelope. Orang mengira Max menerima penampilan Penelope. Begitu saja, Max dan Penelope berinteraksi satu sama lain. Ini juga pertama kalinya, Penelope bisa berbicara dengan laki-laki. Meskipun Max tidak bisa melihat Penelope, dia tetap menundukkan kepalanya. Ketika Max hendak pergi, apakah kamu akan kembali besok? Ku tahu itu, aku tahu kau ada di sana. Penelope memiliki kesan yang sangat baik terhadap Max. Keesokan harinya, Max datang ke rumah itu lagi dan memainkan piano untuk Penelope. Saat ini, Penelope mengulurkan tangannya, dan Max perlahan berbalik. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu secara langsung. Meski Max diancam akan berkelahi pada awalnya, tapi Max menganggap Penelope sangat imut. Saat Max ingin menyentuh hidung Penelope, kamera mati. Dia dengan cepat berbalik. Penelope mengira Max muak lagi, dia habis. Pada titik ini Vanderman bertanya kepada Max apakah dia bisa memotretnya. Saat itu, Max tiba-tiba marah dan membuang kameranya. Malam itu, Penelope melarikan diri dari rumahnya. Sudah 20 tahun sejak Penelope keluar untuk pertama kalinya. Di kota, suasana ceria dan optimis ada di mana-mana. Saat ini, Penelope merasa nyaman. Sementara Penelope sedang mencari buku untuk dibaca. Penelope tidak sengaja melihat pemberitahuan untuk menemukannya. Melihat ilustrasi di atas kertas, dia sangat galak. Penelope marah, dia pergi ke suatu tempat untuk berfoto. Penelope mengambil beberapa foto dan mengirimkannya ke Vanderman. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak seburuk itu. Vanderman marah setelah menerima foto itu. Karena foto pada pemberitahuan itu digambar sesuai dengan deskripsi Edward. Vanderman merasa kasihan pada Penelope. Dia menerbitkan surat kabar baru untuk menunjukkan wajah asli Penelope. Hari itu, orang tua Penelope menemukannya. Ketika Penelope melihat orang tuanya, dia lari. Setelah berlari ke bar, Penelope tersentak dan pingsan. Orang-orang di sebelahnya melihat ini dan bergegas membantu. Mereka mengangkat syal, dan Penelope memperlihatkan wajahnya. Semua orang tercengang. Ketika Penelope bangun, semua wartawan berada di luar jendela. Mereka memegang kamera. Disangka, hanya dalam waktu satu malam, Penelope menjadi begitu populer. Ternyata ini tidak seseram yang dia kira. Hari itu, Penelope tak sengaja bertemu dengan Max lagi. Pada titik ini, Max tahu bahwa dia juga menyukai Penelope. Karena Edward memfitnah Penelope, karir keluarganya merosot.
Untuk mempertahankan bisnis keluarga, Edward melamar Penelope. Penelope tidak menyukai Edward, tapi karena menurutnya tidak ada yang mau menikahinya. Begitu saja, Penelope menerima lamaran Edward. Sebelum pernikahan, Penelope memakai makeup, dan Edward berkata dia muak melihat Penelope. Tapi ibunya menghiburnya untuk bersabar. Setelah kutukan diangkat, itu akan menjadi lebih baik. Saat mengambil sumpah, Edward selalu berusaha bersembunyi. Dia tidak berani menatap Penelope. Penelope merasa Edward masih muak padanya. Jadi Penelope membatalkan pernikahannya. Penelope memberitahu Jessica bahwa dia sangat menyukai penampilannya sekarang. Tiba-tiba, kekuatan misterius muncul. Semua ingatan kembali dan Penelope pingsan. Setelah bangun, Penelope mengembalikan penampilannya. Ternyata kutukan itu bukan tentang menemukan cinta sejati. Itu adalah Anda harus menerima diri sendiri. Keesokan harinya, kepala pelayan Jake meninggalkan rumah. Jessica terus menasihati pembantu rumah tangga Jake. Dia tidak ingin pengurus rumah tangga Jake pergi. Tapi saat pengurus rumah tangga Jake menoleh, Jessica tercengang. Ternyata dia adalah penyihir tua. Penelope juga menerima surat dari Max, dia mengatakan yang sebenarnya padanya. Ternyata Max adalah seorang penjudi, bermain-main. Maka saat bertemu Penelope, Max merasa malu. Penelope mengetahui kebenaran, dia memakai topeng babi untuk menemukan Max. Dia bertanya pada Max apakah dia menyukai wajahnya dengan hidung babi. Max ragu-ragu untuk menjawab Penelope. Ya, Penelope tersentuh oleh Max, yang kemudian membuka topengnya. Keduanya mulai mengenal satu sama lain. Sejak saat itu, mereka hidup bahagia. Cinta sejati tidak peduli bagaimana kelihatannya. Itu didasarkan pada saling pengertian. Nyatanya, hal yang menakutkan adalah Anda tidak menerimanya sendiri. Film berakhir di sini. Sampai jumpa lagi, bye-bye.